Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Chapter 171. Dunia kecil berada di ambang pembukaan. Saat dibuka, itu menjadi semakin berbahaya karena spesies asli akan melakukan perburuan terakhir mereka untuk mengambil darah dan daging. Pintu keluar ditakdirkan untuk diwarnai dalam medan darah karena pasti akan ada individu kuat yang memblokirnya untuk memulai pembunuhan besar-besaran mereka. Meskipun pintu keluarnya besar dan sangat sulit untuk dijaga, itu masih penuh dengan bahaya. Tidak ada orang jenius yang berani bertindak sembarangan saat mereka mempertahankan kekuatan mereka untuk hal yang tak terhindarkan. Malam itu tenang. Kelompok si kecil praktis semua membuat terobosan dan memperoleh manfaat yang sangat besar. Bulan masih menggantung di langit ketika cakrawala menyala, dan kabut emas naik. Selimut ilahi terbang keluar. Semua orang berperilaku baik dan melakukan bagian mereka. Tidak ada yang sembarangan mencari peluang, karena semakin dekat ke saat-saat terakhir, semakin berhati-hati mereka harus. Satu kesalahan saja bisa membuat mereka kehilangan nyawa. Benar saja, pembantaian terjadi di dalam pegunungan dan dataran. Spesies asli mengamuk, mengejar dan membunuh banyak jenius. Mereka menciptakan pembantaian besar-besaran. Ada banyak humanoid yang hidup di dunia kecil ini. Suara siulan terdengar dari antara sungai dan gunung saat kabut meletus dari bawah mereka. Humanoid ini lebih kejam daripada binatang buas. Mereka bukan benar-benar manusia karena mereka dilahirkan dengan tanduk dan sayap. Banyak jenius terbunuh karena mereka terlalu muda. Ranah kultivasi mereka tidak cukup tinggi dan belum sepenuhnya matang. Namun, tidak ada satupun makhluk asli yang merasa terancam, karena banyak dari mereka yang sudah berpengalaman selama bertahun-tahun. Jenius yang jatuh ini dulunya adalah talenta luar biasa dari klan masing-masing. Namun, dalam kumpulan pahlawan muda ini, semua tanah yang dikuasai klan mereka tampaknya tidak lagi menonjol. Kali ini, tingkat kematiannya sangat tinggi. Sekarang, kira-kira 80% dari mereka sudah mati, dan hanya 20% yang tersisa. Sepanjang jalan, tanah berlumuran darah. Pembunuhan berlebihan yang mereka saksikan membuat mereka benar-benar diam. Ada beberapa kali ketika si kecil melompat dari Fate Beast Skin untuk memberikan bantuan kepada yang lemah, namun usahanya sia-sia. Jika peristiwa ini berlanjut, dunia ini pasti akan dipenuhi dengan darah. Itu orang-orang dari klan hujan. Pada sore hari, matahari terbit tinggi ke udara. Ketika mereka melewati sebuah kolam besar, mata burung merah besar itu melihat dua individu. Salah satunya adalah pria paruh baya, dan yang lainnya adalah sesepuh berjanggut putih. Keduanya adalah Yukun dan Yuancheng. Itu benar-benar mereka. Singa berkepala 9, yang baru saja menerobos juga, melebarkan matanya. Sebelum si kecil memiliki kesempatan untuk berbicara, ia melompat langsung dari selimut surgawi dan menyerbu ke arah dua individu. Kembali ketika keduanya menyerang si kecil, singa berkepala 9 hampir terbunuh juga. Yukun dan Yuancheng khawatir. Mereka telah tinggal di dunia kecil ini terlalu lama. Seperti dibatasi, meskipun kekuatan mereka awalnya sangat kuat, mereka tidak ingin kuburan mereka berada di tempat ini. Sejauh ini, selain Yuzimo satu yang pergi mencari Shiyi, semua senior klan mereka telah meninggal. Hal ini membuat mereka sangat cemas karena mereka tidak tahu bagaimana menjelaskan hal ini kepada klan mereka setelah mereka kembali. Lampu kuning warna-warni mulai melonjak saat singa berkepala 9 turun. Ini mengejutkan mereka berdua, karena dalam waktu singkat antara pertemuan terakhir mereka, kekuatan keturunan ini meningkat secara keseluruhan. Kakek ini juga ada di sini. Burung merah besar itu berteriak sambil mengepakkan sayapnya.
itu membawa panci hitamnya saat menukik ke bawah. Pertempuran sengit dimulai. Kedua ahli dari klan hujan terkejut karena mereka tidak memiliki keuntungan sama sekali. Ahli klan tiga mata, Luan lima warna, sabel, dan gagak api semuanya memaksa maju. Yukun dan Yuancheng menjadi gelisah, terutama setelah mereka melihat si kecil dan Huo Ling'er bersama. Bahkan ada beberapa individu yang dibatasi di belakang mereka, membuat keduanya benar-benar cemas. Tidak ada yang perlu dikatakan. Aku akan mengirim kalian berdua dalam perjalanan yang hebat. Pria kecil itu berbicara. Kalian semua mencari kematian. Kedua orang ini merasakan tekanan. Mereka sepenuhnya sadar bahwa mereka tidak dapat menahan orang sebanyak ini, dan bahwa sulit bagi mereka untuk lolos dari kematian. Tanpa diduga, mereka langsung menjadi gila dan membuka segel pembatasan mereka untuk memulai pembantaian mereka. Hong Hong! Si kecil mengambil tindakan. Dia meretas ke depan dengan pedang patah di tangannya, meminjam energi pedang yang tak ada habisnya untuk menghentikan kemajuan mereka. Keduanya mengeluarkan teriakan aneh karena mereka tidak memiliki cara untuk bertahan melawan artefak yang ditinggalkan oleh orang suci ini. Mereka berguling mundur beberapa kali sebelum dengan cepat mundur. Namun, semuanya telah berakhir. Begitu mereka membuka segelnya, mereka hanya bisa melakukan beberapa serangan sebelum hukum dunia kecil mulai mempengaruhi mereka. Mereka terpaksa mundur, dan tuduhan mereka benar-benar sia-sia. Pedang patah itu bersinar dan mengaduk lautan energi pedang. Itu mengalir deras ke mereka seperti semburan, membuat mereka tidak punya pilihan selain mundur. Di langit, seberkas cahaya berdarah turun. Ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka saat mereka mulai berteriak. Tidak! Ini adalah rantai ilahi berwarna darah yang dibuat dari hukum alam. Itu sangat mirip dengan kilat, tapi tidak. Itu membelah langit dan menghantam keduanya menjadi dua, menggoreng tubuh mereka sampai menjadi abu. Sangat menakutkan. Wajah kelompok itu semua berubah warna. Hukum di dunia kecil ini terlalu kuat. Itu langsung memusnahkan keduanya sampai tidak ada yang tersisa. Wajah orang-orang yang dibatasi di samping Huo Ling'er semuanya memucat. Hati mereka dipenuhi dengan teror, itu terlalu berbahaya ketika rantai hukum ilahi melintas tepat di depan mata mereka. Satu-satunya hal yang menggembirakan adalah, mereka tidak perlu menggunakan kekuatan tak terbatas mereka. Akibatnya, mereka tidak membuat marah dunia kecil dengan mengekspos diri mereka sendiri. 4 jam kemudian, si kecil melakukan perburuan bersama dengan singa berkepala 9, burung merah besar, musang, dan keturunan lainnya karena mereka akhirnya bertemu dengan para penyintas dari 4 klan besar. Jelas bahwa satu-satunya yang masih hidup adalah individu yang dibatasi. Roda keberuntungan berputar. Mereka ingin menyingkirkan bocah iblis itu belum lama ini sehingga mereka berkelompok untuk memburunya. Sekarang, situasinya benar-benar terbalik, dan merekalah yang dikejar. Ketika kita meninggalkan dunia kecil ini, akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari kematian. Beberapa dari mereka mengancam ketika mereka dikejar sampai tidak bisa melarikan diri. Sayang sekali. Anda tidak akan pernah bisa menyampaikan berita, dan hari itu tidak akan tiba. Nasib orang-orang ini sudah ditentukan. Beberapa terbunuh, dan beberapa membuka batasan mereka, namun, setelah menghadapi hukum dunia kecil ini, mereka semua mati. Menjadi tak tertandingi di bawah langit adalah perasaan yang luar biasa. Ini sesunyi salju. Burung merah besar menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Raja monyet ada di sini. Batu serangan ilahi berteriak. Ceng! Burung merah besar itu langsung melompat dan mengepakkan sayapnya dengan maksud untuk melarikan diri. Namun, setelah melihat penampilan damai kelompok itu, tiba-tiba tahu bahwa itu telah dibohongi. Hou!
Tiba-tiba, raungan memekakkan telinga bergema melewati. Makhluk emas yang setinggi gunung melangkah ke bumi di kejauhan. Itu membelah gunung dan sungai saat tubuhnya yang bersinar melewatinya. Monyet itu benar-benar datang kali ini. Semua orang menjadi khawatir saat mereka bersembunyi di dalam selimut ilahi, menyembunyikan diri mereka di langit. Apa yang akan dilakukannya? Tidak bagus, Raja Monyet Ilahi menjadi gila. Itu kehilangan 2 obat ilahi, jadi itu menghalangi jalan keluar dan membantai semua yang ada di area itu. Ini benar-benar pemandangan yang mengerikan dan kejam. Raja Kera memiliki beberapa luka di tubuhnya. Itu mengalahkan seorang ahli yang kuat dalam pertempuran belum lama ini, dan menderita beberapa ketidaknyamanan sebagai hasilnya. Apa yang benar-benar tidak dapat ditahannya adalah bahwa ia kehilangan anggur ilahi senilai 2 pohon. Naga banjir tua, Peng bersayap emas dan yang lainnya mati atau terluka parah. Para penyintas berkumpul dan bertahan bersama agar tidak tersingkir satu persatu. Mereka tidak ingin menantangnya lagi. Tidak seorang pun dari kalian bahkan harus berpikir untuk melarikan diri. Raja Monyet dengan marah meraung dan mengguncang seluruh pegunungan dengan gemuruhnya. Itu memberi semua orang firasat bahwa beberapa peristiwa besar yang mengerikan akan terjadi. Ini, kita semua tidak akan musnah sekarang, kan? Apakah kita semua akan mati di sini? Dengan masuknya seorang raja seperti ini yang ingin menghalangi keberadaan, berapa banyak orang yang bisa melewatinya? Tidak peduli berapa banyak dari mereka yang menyerangnya, itu tidak akan cukup. Kita mungkin memiliki harapan jika beberapa makhluk berdarah murni masuk bersama. Lagi pula, mereka semua memiliki semacam harta karun tertinggi, jadi menciptakan jalan menuju kehidupan seharusnya tidak menjadi masalah. Segera setelah itu, semua orang di dunia kecil ini menyadari situasinya. Raja Kera Ilahi menjadi gila, dan itu akan memulai pembunuhan massal. Ini segera membuat semua orang ketakutan. Anak monyet ini sebenarnya sangat kuat. Jika saya melarikan diri sekarang, kemungkinan besar saya akan ditelan seluruhnya olehnya. Burung aneh tak berbulu itu berkata pada dirinya sendiri. Apa yang kamu bicarakan? Tanya burung merah besar. Kalian pergi. Bisakah kamu meninggalkanku di dunia ini? Saya tidak ingin pergi. Kata burung aneh yang tidak berbulu. Tidak, kita harus menikmati dan menderita melalui hidup bersama. Kamu adalah adik laki-lakiku. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu? Burung merah besar itu meliriknya. Itu jelas tidak ingin melepaskannya. Burung aneh tak berbulu itu mengalir dengan air mata. Burung sekecil itu berani menyebut dirinya kakak laki-laki. Itu tidak masuk akal. Gabeng. Ketika matahari terbit dari cakrawala sekali lagi, dunia kecil itu bergetar dan bergetar seolah-olah akan terbelah. Lebih jauh lagi, sepertinya aura kekacauan utama melonjak. Hong! Akhirnya, sebuah gerbang besar yang terhubung ke dunia luar terbuka. Seberkas cahaya hijau menyerbu ke depan. Itu adalah burung giok yang sangat kuat yang merupakan yang pertama mencoba melarikan diri ke dunia luar. Monyet ilahi berada tinggi di atas gunung karena menghalangi bagian depan gerbang. Itu mengangkat satu jari, dan dengan suara pu, seberkas darah memercik, langsung meremas burung giok sampai mati. Aku bilang, tidak ada yang bisa pergi. Jika semua orang menagih untuk pintu sebesar itu, mungkinkah itu menghentikan semua orang? Beberapa berteriak keras. Tidak ada yang berinisiatif, karena tidak ada dari mereka yang ingin berakhir seperti burung kepala. Namun, ada batasan berapa lama pintu tetap terbuka. Begitu batas waktu berlalu, mereka akan disegel di dalam tanah ini. Jika mereka ingin pergi lagi, mereka harus menunggu beberapa ratus tahun. Akhirnya, keributan dan kekhawatiran mulai menjangkiti semua orang.
Banyak orang tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena waktu perlahan berlalu. Tidak ada yang tahu kapan pintu ini tiba-tiba akan tertutup rapat. Membunuh! Ayo maju bersama! Sekelompok besar makhluk padat berteriak keras saat mereka menuju pintu besar. Ketika mereka mendekatinya, mereka dengan cepat berpisah dalam upaya untuk menghindari dijatuhkan. Raja Monyet tertawa dingin. Itu membuka mulutnya yang berdarah, memperlihatkan giginya yang seputih salju. Saat menyerang ke arah sekelompok orang, itu berteriak keras. Lampu-lampu indah langsung menari-nari di udara saat guntur ilahi mengguncang langit. Suara itu seperti rasi bintang ilahi yang jatuh dari langit. Sekelompok orang menyemburkan seteguk besar darah sebelum terhuyung mundur. Beberapa orang langsung meledak, tubuh dan jiwa mereka langsung padam. Semua yang selamat juga memiliki luka fatal. Darah menetes dari telinga mereka saat kepala mereka sakit dan tubuh mereka gemetar. Peng! Sebuah kaki besar turun dari atas. Raja Monyet mengaktifkan teknik gigantifikasinya dan menjadi sangat besar, hanya saja kali ini, simbol terjalin di sekitar kakinya saat membelah bumi dan menginjak orang yang tersisa. Banyak makhluk segera berubah menjadi pasta daging karena tidak mungkin untuk memblokir pukulan membunuh Raja Monyet. Semua orang menghirup udara dingin. Kali ini, itu menyebabkan kematian yang kejam dari sekelompok setidaknya beberapa ratus jenius. Itu benar-benar peristiwa yang disayangkan. Waktu berlalu. Tempat ini sangat damai. Raja Monyet melihat sekeliling sambil memperlihatkan gigi garang di mulutnya. Itu menjaga tanah ini, tidak membiarkan siapapun lewat. Weng! Makhluk berdarah murni memulai serangan mereka. Beifang mengaktifkan artefaknya yang paling berharga untuk membangun lorong emas. Itu berubah menjadi seberkas cahaya sebelum menghilang dalam upaya untuk melarikan diri. Raja Monyet meraung. Bulu cahaya di tangannya bersinar, membuat tombak emas muncul di tangannya. Itu mendorong ke depan, dan dengan suara panjang hong, lorong emas itu meledak. Beifang memuntahkan darah segar setelah gagal melarikan diri. Itu tidak berani berhenti, dan melarikan diri kembali ke dunia kecil dengan kecepatan ekstrim. Sama seperti ini, 4 jam penuh terbuang sia-sia. Banyak makhluk mencoba mendekati pintu keluar, tetapi mereka semua menghadapi kekalahan. Bahkan di antara makhluk berdarah murni, tidak ada satupun yang berhasil menerobos masuk. Ini membuat semua orang cemas. Jika dunia kecil itu tertutup, mereka akan benar-benar menjadi kura-kura yang terperangkap dalam toples. Bahkan jika mereka bisa bertahan, itu akan membutuhkan beberapa ratus tahun sebelum mereka bisa melarikan diri. Daerah itu berkobar. Ada orang yang terus-menerus mencoba untuk mengisi, tetapi mereka semua gagal. Setengah hari berlalu dengan cepat, dan banyak makhluk yang terluka atau mati. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa melarikan diri, dan semua orang yang hadir resah. Aku berkata, tidak ada satupun yang bisa pergi. Semua orang akan mati di sini. Raja Monyet itu seperti pegunungan emas yang besar saat meraung. Itu benar-benar memblokir pintu keluar. Apakah itu benar? Apakah Anda benar-benar percaya bahwa Anda dapat menguasai dunia kecil ini dan melakukan sesuka Anda? Pada saat yang tepat ini, sebuah suara renyah bergema. Siapa? Monyet ilahi tercengang. Orang ini terlalu menakutkan, memiliki kekuatan penetrasi yang kuat yang bahkan membuatnya bergidik. Sebaiknya kamu minggir, dan hindari membuat kesalahan. Suara ini mengandung beberapa magnet, sepertinya berasal dari seorang pria paruh baya. Raja Monyet tiba-tiba berbalik saat menghadap ke gerbang besar. Aura murni tertinggal di sekitar pintu keluar, tetapi sulit untuk melihat melewatinya karena lorongnya terlalu panjang. Anda berada di luar, dan Anda dapat memengaruhi hal-hal yang terjadi di dalam. Siapa kamu sebenarnya? Kamu adalah...
Kaisar manusia! Beberapa orang berteriak ketakutan. Itu memang yang mulia. Di selimut ilahi, beberapa orang yang dibatasi terkejut. Mata besar Huoling Er berkedip saat dia mengungkapkan senyum ceria. Kaisar secara pribadi datang, jadi apa yang tersisa untuk dikhawatirkan? Mereka akan aman dan sehat. Kaisar, Anda dihormati di dunia luar, tetapi Anda tidak bisa memasuki dunia kecil kuno ini. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda dapat melakukan apa saja? Raja Monyet meraung. Jangan libatkan dirimu lagi, atau malapetaka akan turun kepadamu dari surga, kata Kaisar dengan tenang. Kamu. Sebenarnya kamu pikir kamu bisa mencampuri urusan di dunia kecil ini? Raja Monyet Ilahi mencibir. Itu tidak yakin bahwa lawannya bisa masuk ke sini dan berperang. Namun, dengan suara hong panjang, gelombang emas menghantam dan langsung menghantam monyet itu sampai terbang lurus di udara, membuatnya menyemburkan seteguk darah. 1. Yu adalah kata Cina untuk hujan, sama seperti Si di Sihao adalah batu. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.